untuk yang saya rasakan dalam 9 hari ya, sudah 9 hari saat ini, itu sangat luar biasa karena semakin hari saya rasa semakin lebih dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin saya rasakan bahwa kehidupan saya itu tidak ada artinya kalau tanpa Tuhan. Itu. Dan untuk kedepannya kami yakin percaya setiap jemaat yang belum mendapatkan pencurahan nanti akan mendapatkan curahan Roh Kudus dari Tuhan. Dan untuk jemaat, saya yakin dan percaya setiap apa yang kita lakukan saat ini sudah memberikan waktu untuk datang di tempat ini, bersekutu di tempat ini. Kita yakin percaya apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita. Itu saja. Saya rasakan selama berapa hari? 9 hari. Saya ikut 8 hari saja karena ada kesibukan. Tapi kita percaya Tuhan hadir dalam perkumpulan kita itu semua. Tapi yang lebih lagi supaya betul-betul yang ambil bagian itu berpuasa. Saya rindu berpuasa itu karena membutuhkan roh yang betul-betul membimbing, memimpin sehingga kehadiran Allah itu bagi kita semua itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga tuh penuh Roh Kudus ini ada nubuat, ada kesaksian yang betul-betul kesaksian dari Roh Kudus, bukan kesaksian dari diri sendiri. Itu kerinduan untuk ke depan biarlah betul-betul yang ambil bagian untuk memimpin pujian itu berpuasa sehingga urapan itu terjadi. Nah, itu ya supaya apa yang kita butuhkan itu kita mendapatkan sehingga ada perubahan total. Nah, tujuan kita kan memenangkan jiwa sehingga gereja itu dipulihkan. Bukan kita sendiri aja dipulihkan, gereja dipulihkan menjadi gereja yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Nah, itu yang saya sampaikan dan saya rindukan supaya ke depan ada perubahan luar biasa. Pengalaman saya selama mengikuti doa 10 hari ini dari awal sampai hari ke-8 ini sangat luar biasa ya. Tuhan bekerja dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya merasakan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Intinya kita semua ini harus berserah pada Tuhan. Kita buka hati, terus menyenangkan hati Tuhan agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Shalom, selamat malam. Kalau kesannya sih luar biasa memang, maksudnya ini kan doa 10 hari dari tahun ke tahun diadakan. Tapi baru tahun ini betul-betul kehadiran jemaat itu bisa konsisten dan semakin banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kebetulan tahun-tahun sebelumnya juga saya dengan suami saya selalu hadir, baru tahun ini betul-betul banyak yang hadir. Jadi kita berharap semoga tahun depan itu semakin banyak jemaat yang bisa hadir untuk sama-sama kita berdoa di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesannya banyak hal yang dipulihkan dalam hidup saya. Ya, kesannya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan, ingin melayani Tuhan. Pesannya mari terus melayani Tuhan semampu dalam persoalan apapun yang kita hadapi, mari terus melayani Tuhan. Tuh. Dan semoga jemaat-jemaat yang lain ikut berpartisipasi dalam doa 10 hari ke depan. Mungkin banyak-banyak lebih bagus, lebih sering hadir lah. Biar curah itu Roh Kudus bisa hadir di tengah-tengah kita, biar kita merasakan lawatannya jauh lebih indah. Biar kita merasakan berintim sama Dia, lebih enak lah kuasa Roh Kudusnya. Jika kita terus-terus membuka hati dalam doa ini. Jangan keraskan hati, tapi buka hatimu, biar Roh Kudus yang berbicara di hatimu. Yang saya alami mungkin kalau yang hadir-hadir, mungkin karena saya lawatan Tuhan itu indah, lawatan Tuhan itu enak, lawatan Tuhan itu penuh sukacita. Amin. Terima kasih. Pesan saya selama doa 10 hari ini,
Bagi saya pribadi, saya merasa ada kehangatan kembali. Mungkin karena kalau orang sudah seumuran saya, kadang-kadang karena persoalan hidup sudah selesai. Jadi kadang-kadang membuat kita jadi kurang, api rohnya itu kurang. Tapi setelah saya ikut doa 10 hari ini, puji Tuhan, ada lagi kehangatan, ada lagi api itu, sehingga kita tidak berhenti. Kadang-kadang untuk orang seumuran saya, oma-oma, itu kan kayak di zona nyaman ya, sudah tidak ada yang dikerjakan. Sehingga akhirnya kita jadi loyo. Tapi puji Tuhan setelah 10 hari ini, jadi ada untuk lebih lagi. Tidak berhenti sampai di sini, tetapi ingin lebih lagi melekat. Mungkin kita tidak tahu apa yang mau dikerja oleh Roh Kudus ya. Jadi kita berpikirnya sudah sampai di sini saja, tetapi doa 10 hari ini membuat saya berpikir Roh Kudus seperti bicara bahwa ayo lanjut lagi. Kita jangan batasi kuasanya Tuhan untuk rohani kita stuck di sini. Begitu, puji Tuhan. Shalom, yang saya rasakan selama doa 10 hari ini, Tuhan betul-betul ajar saya banyak hal. Terutama Tuhan mungkin kasih saya ayat firman Tuhan ya waktu saya doa di Matius 7 ayat 7. Bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Waktu doa hari kelima, saya betul-betul rasakan kehadiran Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya rasanya kayak bergetar, kayak rasanya kesetrum begitu. Dan saya percaya itu mungkin itu hadirat Tuhan yang betul-betul saya rasakan. Dan pada saat itu juga Tuhan kasih saya itu ayat Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan. Kesan-pesannya buat jemaat, buat semua jemaat yang mungkin lagi kecewa, pergumulannya mungkin Tuhan belum jawab. Percayalah kalau Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti dengar semua doanya kita semua, dan saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik di waktu yang tepat. Sesuai dengan ayat yang Tuhan kasih, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan. Terima kasih. Jadi saya rasakan waktu hari kelima itu ada sengatan listrik dari kepalaku yang mendorong. Kayak saya rasa betul-betul ada Roh Kudus hadir. Itu suatu hal yang baru sih dalam hidupku. Semoga nanti di doa 10 hari tahun depan lebih banyak lagi jemaat yang datang dan bergabung, karena lewat doa 10 hari ini saya percaya pasti kita bakal terberkati lah dan rasakan hal-hal baru. Terima kasih. Ya, selamat malam. Kalau saya pribadi yang saya rasakan sudah ada 9 hari ini, ada dirasa kuasa Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam saya. Dan ya, saya mengucap syukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya boleh mengikuti doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus, dan pengalaman yang dirasakan selama 9 hari itu rasanya gimana, berbeda dengan tahun-tahun kemarin ya. Hanya ada rasa seperti kepala ini ada yang dipegang, seperti dipegang di badan, rasanya lebih hangat begitu. Tapi itu harus saya membuka dulu hati saya. Kalau saya tidak membuka hati itu agak susah juga. Nah, kalau untuk ditingkatkan mungkin untuk penyembahannya mungkin lebih apa namanya ya, cara penyembahannya kita ini lebih keras kayaknya. Main musiknya juga mungkin supaya lebih mendukung kita, lebih cepat naik gitu. Karena walaupun memang kita punya hati untuk berdoa untuk Tuhan, tetapi kalau dukungannya itu agak kurang ya, agak susah juga. Kadang kita
naik turun naik turun. Nah kalau kita mau mencapai itu sampai di titik naiknya itu, dari musiknya harus lebih keras lagi supaya penyembahan kita lebih lagi. Itu aja, nggak ada lagi. Terima kasih. Ya, shalom, luar biasa ya lawatan Tuhan. Saya percaya doa kita nggak pernah sia-sia. Tuhan lihat, Tuhan dengar orang yang sungguh-sungguh berharap berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak mari jemaat, saudara yang tidak ada kegiatan, aktivitas, mari kita berdoa bersama untuk mencari wajah Tuhan, lebih mengerti kehendak Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. GUP Kingdom Community, mana semangatnya? Doa 10 hari sampai hari kelima itu saya rasa ada semacam listrik dari kepalaku dan lanjut saja. oh fire aja, oke ya. Oke, terus ya. Oke. Apa nih? Apa ya?